Sahabat Hikmah, menginjakan kaki di tanah suci tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh Sudirman. Laki-laki asal Luwuk Timur, Sulawesi Selatan ini bisa berada di Mekah dan Madinah setelah dirinya menjadi jemaah haji tahun 2022 ini. Sudirman yang kini berusia 33 tahun adalah seorang penyandang disabilitas. Tubuhnya tidak tumbuh dengan sempurna sejak dia dilahirkan. Namun Sudirman tidak pernah berkecil hati. Meskipun tumbuh dengan tidak normal, namun semangatnya luar biasa. 12 tahun yang lalu, awal mulanya itu menabung. Tapi semuanya juga dari orang tua juga. Awal mulanya itu bangun konter. Modal dari bapak. Mama. Iya. Meskipun Sudirman hanya menyelesaikan di tingkat sekolah dasar, namun Sudirman patut dijadikan inspirasi. Dirinya tak pernah mengeluh ataupun putus asa. Sudirman selalu berusaha keras untuk mengejar mimpinya. Hal-hal yang sebelumnya diragukan banyak orang, dia patahkan. Sudirman bisa membuktikan kalau dirinya bisa. Kalau menyalahkan tidak pernah. Cuma bilang kenapa tidak sempurna kayak orang gitu. Menjadi tamu Allah tentunya adalah impian semua umat muslim di seluruh dunia. Tak terkecuali Sudirman yang puluhan tahun menanti untuk memenuhi panggilan ke Tanah Suci. Awalnya Sudirman mendaftar tahun 2010 bersama kedua orang tua dan 2 orang sepupunya. Sudirman dan keluarga akhirnya mendapatkan kepastian untuk berangkat haji di tahun 2020. Tapi harapannya dan keluarga harus tertunda. Saat mendapatkan panggilan haji, COVID-19 menyerang seluruh dunia, membuat semua pemberangkatan haji ditiadakan sampai waktu yang belum pasti, termasuk Sudirman yang sudah menyiapkan diri untuk ke Tanah Suci. Yang daftar 5 orang, yang berangkat cuma 2. Tanteku sama saya, kalau omku sama mama bapak enggak. Karena di atas 65 tahun. Masya Allah. Betapa bahagianya saat Sudirman menginjakkan kakinya di Masjidil Haram. Tak putus rasa syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bersyukur bisa ke sini, nggak bisa bayangin sampai di situ. Kenapa nggak bisa bayangin? Karena ya begini keadaannya. Kenapa kalau begini keadaannya? Kenapa? Kan dicerita orang bilang banyak orang gitu. Nggak kuat jalan juga. Tidak bisa berangkat haji bersama kedua orang tuanya sempat membuat Sudirman sedih. Sudirman takut nanti siapa yang akan membantu dirinya selama proses haji. Namun doa restu dari kedua orang tua dan istrinya, Sudirman dipertemukan dengan orang-orang yang baik yang selalu membantu proses ibadah dan perjalanannya. Masya Allah. Kalau saya Pak, kalau berpikir tentang fisik ya Pak ya, saya tuh lebih bersyukur sempurna dibandingkan beliau. Mungkin itu kayak titipan, mungkin dari saya, dari teman-teman semua satu kamar, bisa bersama dengan beliau. Pada saat lagi susah, mungkin kita saling membantu. Itu yang paling berkesan sama beliau. Rekan-rekan sesama jamaah haji sangat menyukai kepribadian Sudirman. Senyumnya yang menjadikan penyemangat bagi jemaah lain. Mereka sudah menjadi keluarga baru di perjalanan haji ini. Semua rekan kloternya bergantian membantu Sudirman saat melakukan aktivitas. Itu waktu saat tawaf dia nggak terlalu bisa jalan Pak. Jadi teman-teman bantu tawaf. Cuma pas lagi sa'i dia agak drop di situ. Pas 3 putaran sudah nggak mampu. Berada di kota Mekah membuat Sudirman sangat berbahagia. Di kota kelahirannya saja di Luwuk Timur, Sudirman tidak pernah pergi jauh. Sekarang Sudirman bisa menginjakkan kaki ke luar negaranya.
Sebelum puncak haji tanggal 8, 9, dan 10 Zulhijjah besok, Sudirman berkesempatan untuk berziarah napaktilas perjalanan Nabi Muhammad SAW. Seperti Jabal Nur, Jabal Tur, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Selain itu, ada momen yang membahagiakan Sudirman. Sudirman mengunjungi tempat pemotongan kambing. Tempat ini adalah di mana Sudirman bersama jemaah haji lain asal Sulawesi Selatan memotong kambing untuk membayar dam. Membayar dam haji adalah sanksi atau denda yang harus dibayar seseorang saat menunaikan ibadah haji maupun umroh. Hal ini dikarenakan beberapa sebab, seperti meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, melakukan hal yang dilarang dalam ihram, serta mengalami halangan saat menuju Mekah. Iya, pemotongan kurban. Buat kurban. Pemotongan apa? Buat kurban. Kurban? Iya. Buat apa ya? Ini dam ini ya? Iya, dam mungkin dam. Buat pemotongan dam. Jadi Iya. kambing kurban di sini dipotong sini ya? Sudirman merasa takjub dengan sistem pemotongan kambing di sini. Prosesnya begitu cepat, mulai dari proses potong hingga dikuliti tidak mencapai 10 menit. Menurutnya sangat berbeda jika dibandingkan dengan kampung halamannya. Menunaikan rukun Islam yang kelima bagi Sudirman bukanlah cara yang mudah. Sudirman melakukannya dengan penuh perjuangan. Pekerjaan sehari-harinya hanya menjadi penjual pulsa. Pendapatannya pun tak menentu. Keuntungan menjual pulsa tidaklah besar, hanya sekitar Rp1.000 hingga Rp3.000 dari setiap penjualannya. Namun dari hasil ini, Sudirman sangat bersyukur. Dirinya bisa menghidupi keluarganya, bahkan selama 10 tahun, Sudirman bisa menyisihkan uang sekitar Rp20.000 per harinya. Uang yang disisihkan inilah yang digunakan Sudirman untuk membayar ongkos naik haji. Dari 20.000 20.000 dari mana hasil kerjanya, dari apa? jadi konter pulsa. Jual pulsa? Iya. Sehari pendapatan berapa untuk jual pulsa? Awal-awal dulu? Awal-awal dulu ya, tidak terlalu banyak juga. Sudirman hidup bersama seorang istri dan seorang anak. Sebelumnya, Sudirman memiliki 2 orang anak. Namun, anak kedua meninggal dunia sebelum 30 hari. Anaknya meninggal secara mendadak. Sementara mau masuk SD, kan masih TK. Oh, sudah. Iya. Berapa? 1, 2 meninggal 1. Usia? Usia 6 tahun lebih. Anaknya, iya. Sahabat, sebagaimana halnya hukuman berat atas perbuatan dosa yang dilakukan di Makkah, maka segala perbuatan baik pun akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Dalam kitab Al-Mustadrak, Ibnu Abba meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, siapa saja yang pulang dan pergi haji dari Makkah dengan berjalan, maka setiap langkahnya dinilai sebanyak 700 kebaikan dalam tanah suci. Padahal satu kebaikan dalam tanah suci adalah senilai 100.000 derajat kebaikan. Masya Allah, semoga sahabat hikmah dapat segera menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya saya sudah mengantarkan Bapak ini dan Haram, dan banyak sekali hikmah yang kita dapatkan bahwa mungkin bagi orang lain kehidupan beliau ini susah, tetapi beliau sangat menikmatinya. Innamal usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kebahagiaan, dan tergantung dari kita sendiri. Kalau mereka merasa happy, ya alhamdulillah, maka insya Allah hidup akan jadi berkah. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yep. Dari kisah Pak Eme, tukang beca, dan Pak Sudirman menjadi inspirasi. Tidak ada hal yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.